Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel Coach Shop Indonesia. Kali ini balik lagi sama aku Rosa, dan aku mau bahas item yang paling penting dan juga krusial untuk alat-alat yang biasanya digunakan di toko retail, bisnis, F&B, restoran, dan masih banyak lainnya, khususnya di bidang AIDC atau Automation, Identification, and Data Capture. Kira-kira dia tahu nggak aku mau bahas apa? Langsung aja tonton videonya sampai habis di segmen Barbershop, belajar bersama Coach Shop. Nah Sobat Bisnis, di video-video sebelumnya aku udah sering banget ya membahas terkait dengan berbagai jenis printer stroke maupun printer label yang sering kita temui di berbagai bisnis. Untuk yang belum tahu videonya bisa cek di sini ya. Nah kali ini aku mau bahas item yang juga sangat penting di bidang AIDC, yaitu supplies meliputi kertas, label, dan juga ribbon. Karena nota stroke yang biasanya kita dapatkan dari belanja itu tidak diprint dari kertas biasa. Jadi memang ada kertas khusus untuk ngeprint biar alat yang kamu punya itu juga awet dan kualitasnya terjaga. Oke, pada bagian pertama ini kita akan membahas jenis kertas dan juga label yang paling sering ditemui. Untuk bedanya sendiri, kertas ini nggak ada perekatnya, tapi kalau label ada perekatnya. Balik lagi, jenis mana yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan sama business owner adalah jenis thermal. Kenapa kok sering digunakan? Karena penggunaannya mudah. Jadi memang peruntukannya untuk kertas dan juga label thermal ini khusus printer thermal, printer yang nggak pakai tinta. Jadi memang cuman pakai kertas thermal ini aja. Kok bisa sih? Kalau kita lihat ini memang kelihatan seperti kertas biasa ya sobat-sobat semuanya. Tapi di dalamnya ini mengandung karbon, ditandai dengan ketika kita menggoreskan nih, misalnya menggoreskan kuku atau benda lainnya ke kertas ini akan kelihatan hitam. Karbon ini yang kemudian bisa menghasilkan tulisan yang sebelumnya dipanaskan oleh headprint dari printer thermal itu sendiri. Jadi dia nggak perlu tinta sobat semuanya. Kalau untuk ukuran dari kertas thermal sendiri itu lebarnya ada dua macam. Ini untuk yang besar ukuran 80 mm dan ini untuk yang kecil ukuran 58. Untuk ketebalannya ini bisa dilihat dari diameternya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jenis printer yang kamu punya di rumah. Penjelasan dari label thermal itu sama persis dengan penjelasan dari kertas thermal, dan dia juga ada berbagai jenis macam ukuran. Seperti yang aku pegang ini adalah merek Coach Shop dengan ukuran 100 x 150 mm dan juga bisa di custom kalau misalnya rekan-rekan semuanya mau. Kayak gini nih, kayak di bawahnya ini ada tulisan unboxing karena memang biasanya digunakan untuk label resi pengiriman. Selanjutnya adalah jenis kertas NCR atau non carbon required. Seperti namanya, dia tidak mengandung karbon. Peruntukannya khusus untuk printer dot matrix. Apa itu printer dot matrix? Kalau belum lihat bisa cek di sini ya. Kelebihan dari kertas NCR ini, dia bisa mencetak secara rangkap. Jadi seperti yang aku bawa ini, dia rangkap 2. Ada juga yang rangkap 3 dengan warna yang berbeda. Jadi sekali cetak dia bisa langsung mencetak salinannya tanpa menggunakan kertas tambahan. Oke, penggunaan dari kertas NCR ini banyak sekali ya sobat semuanya. Dari mulai mencetak faktur, nota, stroke, kemudian kwitansi, kemudian formulir transaksi, dan juga bidang keuangan lainnya, ada banyak sekali. Dan untuk ukuran sendiri yang biasanya dipakai itu adalah ukuran 75 kali 60 mm. Jenis kertas yang ketiga yaitu kertas PVC atau polyvinyl chloride. Ini juga salah satu kertas yang banyak sekali kita temui. Salah satu contohnya adalah ID card seperti ini. Jadi dia bahan dari ID card. Karena digunakan untuk cetak ID card, maka yang bisa menggunakan kertas PVC ini juga cuman printer ID card. Yang mana ini penggunanya juga banyak sekali teman-teman. Dari mulai instansi, kemudian hospitality, dan juga berbagai jenis bisnis yang memang menggunakan ID card sebagai kartu tanda pengenal ataupun kartu akses. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis label. Di awal aku udah jelasin salah satu jenis label adalah label thermal, tapi sebenarnya juga ada banyak sekali berbagai macam jenis dari label. Salah satunya yaitu label semi-coat. Nah, label semi-coat ini dia dilapisi oleh lapisan penahan air di bagian permukaannya. Fungsinya untuk apa? Menahan dari berbagai macam cairan. Untuk ketahanannya sendiri dia bisa bertahan 3 sampai 6 bulan dan banyak digunakan untuk industri-industri di bidang makanan dan juga minuman. Dan bahkan rumah sakit, pabrik, dan juga retail itu menggunakan label semi-coat.
Salah satu kelebihan dari label Semicode ini, dia juga salah satu label yang lebih terjangkau dibandingkan dengan yang lain dan bisa digabungkan dengan jenis ribbon wax dan juga wax resin. Jenis label yang selanjutnya adalah label Yupo. Dia adalah salah jenis label yang tahan air, tahan panas juga, dan bahkan dia juga anti sobek karena terbuat dari bahan yang sangat kuat. Kita bisa temui label Yupo ini biasanya untuk tag harga perhiasan, kemudian di label ekspor impor, dan juga di label makanan beku. Karena memang dia ketahanannya itu 1-3 tahun. Label Yupo ini bisa dipasangkan dengan jenis ribbon resin. Jadi kalau dibandingkan dengan Semicode, memang untuk harga dia jauh lebih mahal. Jenis label berikutnya adalah Silvermate. Jadi ini adalah salah satu label yang terbuat dari bahan polimer dan dilapisi timah dan sedikit memantulkan cahaya. Keunggulan dari Silvermate ini, dia adalah salah satu jenis label yang sangat weatherproof, kemudian dia juga anti sobek dan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Tapi kelemahannya, dia menyerap sangat banyak tinta atau ribbon. Dia bisa bertahan dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Yang terakhir adalah jenis label Taffeta, yang mana label ini terbuat dari jenis bahan katun dengan tekstur yang halus yang cocok sekali untuk industri pakaian dan juga fashion. Kalau teman-teman tahu nih, misalnya di bagian belakang ini, bagian belakang baju biasanya kan ada label bajunya ya, itu terbuat dari taffeta. Dia bisa dicetak dengan tinta yang kompatibel dengan kain atau tekstur dari katun sendiri. Dalam pemilihan jenis label dan juga kertas tentunya ditentukan dengan kebutuhan bisnismu dan juga jenis device yang ada agar bisnis kamu makin efisien dan juga efektif. Itu tadi penjelasan singkat terkait dengan jenis-jenis label dan juga kertas. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Coach Shop Indonesia agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. See you di video berikutnya. Bye!